Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Syira Nurhada Putri. Dengan NIM P27904124174 kelas 1C. Di kesempatan tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar kali ini, saya akan menjelaskan materi penerapan fisika pada keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri, Eskep Nurse MKep. Penerapan fisika dalam keperawatan memiliki 4 subbab. Yang pertama bioakustik, yang kedua biolistrik, yang ketiga biooptik, yang keempat biofluida. Pertama-tama, kita masuk ke dalam fisika bioakustik. Fisika bioakustik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari suara dan gelombang dalam lingkungan biologis, terutama di dalam air. Penerapan fisika bioakustik dalam keperawatan meliputi penggunaan ultrasound, sonografi, dan elektromiografi. Ultrasound digunakan untuk mendeteksi masalah pada organ-organ tubuh seperti kandung kemih, ginjal, dan liver dan jantung. Teknik sonografi digunakan dalam diagnosis kehamilan dan juga untuk memeriksa uterus dan ovarium pada wanita. Elektromiografi memungkinkan para ahli keperawatan untuk mengevaluasi aktivitas otot yang berguna dalam diagnosis gangguan saraf dan otot. Penerapan fisika bioakustik dalam keperawatan sangat membantu para ahli keperawatan untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif bagi para pasien. Berikut adalah contoh fisika bioakustik. Ultrasonografi atau USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini akrab digunakan untuk mengecek kehamilan. Tapi bukan cuma itu. USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala, bahkan alat kelamin pria. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Jadi memang alat USG ini menggunakan gelombang ultrasound yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dalam alat ini, dia memancarkan gelombangnya melalui transducer atau probe. Lalu di dalam alat itu juga terdapat alat untuk menerima kembali pantulan dari gelombang tersebut. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar 1920-an. Saat itu, gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk terapi pada penyakit seperti artritis, hemoroid, asma, hingga kaki gajah. Teknologi itu digunakan untuk menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada awal 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Carl Theodor Dussig, seorang dokter ahli saraf dari Universitas Vienna, Austria. Ia berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai bagian kepala dengan menggunakan transducer, sehingga menghasilkan gambar 2 dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. 1 dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dussig. Sampai pada 1990-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan dengan lebih jelas. Mulai dari 2D, 3D, bahkan berkembang hingga 4D. Tahapan dalam melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama pasien berbaring, lalu dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah, gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang, dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari USG. Pertama, untuk memastikan kehamilan. USG dapat mendeteksi kantong janin dan apakah ada jabang bayi di dalamnya. Kedua, yang paling penting yakni untuk mendeteksi adanya kelainan. Kelainan itu bisa dilihat dari perkembangan bayi seperti ukurannya, kelebihan jumlah jari, hingga bentuk tangan.
Ketiga tentu saja untuk mendeteksi jenis kelamin bayi. Dan yang terakhir atau keempat, untuk menentukan hari perkiraan lahiran atau yang dikenal HPL. Sementara itu, waktu yang paling ideal untuk melakukan USG adalah pada trimester kedua atau pada bulan keempat sampai kelima masa kehamilan. Mengapa demikian? Karena pada trimester pertama janin belum cukup berkembang. Sementara pada trimester ketiga, ukuran janin sudah terlalu besar, sehingga sulit untuk melihat organ secara menyeluruh. Fisika biolistrik. Fisika biolistrik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari arus listrik dalam lingkungan biologis, terutama pada organ dan jaringan tubuh. Penerapan fisika biolistrik dalam keperawatan meliputi penggunaan elektrokardiografi, elektroensefalografi, dan elektromiografi dan terapi listrik. Elektrokardiografi digunakan untuk memeriksa aktivitas jantung dan mendeteksi masalah seperti aritmia, kelainan pada katup jantung, dan serangan jantung. Elektroensefalografi digunakan untuk memeriksa aktivitas otak dan mendeteksi masalah seperti epilepsi, cedera kepala, dan tumor otak. Elektromiografi digunakan untuk mengevaluasi aktivitas otot dan mendeteksi gangguan saraf dan otot seperti polio, sindrom karpal, dan distonia. Penggunaan terapi listrik dapat membantu dalam mengurangi rasa sakit akibat cedera, meningkatkan pergerakan sendi, dan mempercepat penyembuhan luka. Penerapan fisika biolistrik dalam keperawatan sangat membantu para ahli perawatan untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif bagi para pasien. Berikut adalah contoh fisika biolistrik. Persiapan elektrokardiografi atau rekam EKG. Sebelum melakukan persiapan tindakan perekaman EKG, kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa tujuan perekaman EKG tersebut. Selamat pagi Bapak, saya Dr. Sidi. Saya akan melakukan tindakan perekaman EKG. Jadi di sini kita akan melihat irama jantung Bapak yang akan direkam melalui alat ini. Kemudian sebelum tindakan kita harus memastikan kita harus sudah bercuci tangan. Kita lakukan sesuai cara WHO, 7 langkah cara WHO untuk mencuci tangan. Kemudian kita persiapkan pasien untuk tidur telentang. Silahkan tidur Bapak. Jangan lupa kita persiapkan, yang perlu kita persiapkan di sini adalah pertama adalah mesin EKG, kemudian ada jelly, dan kemudian ada tisu untuk membersihkan. Jadi pada tahap persiapan ini kita harus memastikan bahwa ini kita sudah mendapatkan lead-lead yang akan kita pasang. Di sini ada lead prekordial dan ini adalah lead ekstremitas dengan berbagai warna. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita pasang dari lead yang ekstremitas. Kita dekatkan. Kita pasang pertama adalah yang merah kita pasang pada lengan yang sebelah kanan. Jangan lupa kita masukkan jelly dulu ke bagian sisi dalam dari elektroda tersebut. Kita masukkan jelly di sini. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian untuk persiapan yang lead sebelah kiri, kita pakai warna kuning. Kemudian kita taruh jelly di sini. Kita pasang di tangan sebelah kiri ya. Begitu juga dengan lead-lead yang lain. Untuk yang hijau kita pasang ke kaki sebelah kiri. Kemudian yang hitam akan kita pasang di kaki sebelah kanan.
Setelah kita pasang di 4 ekstremitas, kita lanjut kepada pemasangan yang ada di prekordial. Ini lead prekordial terdiri dari 6 buah lead yang terdiri dari berbagai macam warna. Kita akan sesuaikan dari mulai pemasangan 1 sampai 6. Kita mulai yang pertama adalah pemasangan di titik pertama atau di phase 1. Ya, maaf ya. Kita pastikan kita akan pasang ada di SIC 4 sesuai pada linea parasternalis yang bagian sebelah kanan. Kita hitung ya, sela iga 1, sela iga 2, sela iga 3, sela iga 4. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan jeli ya. Kemudian lanjut kita pasang pada lead yang kedua, sama juga tapi dia ada di sebelah bagian kiri ya. Jadi linea parasternal yang sebelah kiri dengan sela iga yang keempat. 1, 2, 3, 4. Hampir sama ya, berdekatan. Oke, kemudian kita lanjut ke SIC 4. Kita lanjut ke pemasangan lead yang keempat, maaf. Yang lead yang keempat adalah kita tarik garis dari linea mid clavicularis, kemudian ada di SIC 5. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa jeli ya. Ada di kelima. Dari pemasangan lead yang keempat, kita lakukan pemasangan yang ketiga. Di lead yang ketiga ini adalah kita lakukan merupakan pertengahan dari C2 dengan C4 ya. Kita letakkan di tengah-tengah, berarti di sekitar sini. Oke. Ini sudah dikasih jeli ya. Kemudian kita lakukan pemasangan di yang kelima. Yang kelima adalah dia berada di linea aksilaris yang anterior, tapi dia ada di SIC 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian yang terakhir, dia ada di linea mid aksilaris ya, atau medialis aksilaris. Oke. Kita juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita pasang sebelah sini. Kemudian setelah sudah semua terpasang, kita akan melakukan perekaman EKG. Kita akan lihat ya. Iramanya sudah mulai terbentuk, sudah bagus. Kita mulai perekaman ya Pak ya. Kita harus pastikan bahwa yang dirt print adalah ada 12 hadapan. Dimulai dari 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Setelah semua sudah terekam, kita bisa lakukan pembacaan EKG sesuai dengan pembacaan dari yang pernah diajarkan. Beginilah hasil akhir dari perekaman EKG. Kemudian kita bisa lakukan pembacaan sesuai dengan kriteria pembacaan dari EKG dan kita bisa menjelaskan kepada pasien tersebut hasil dari perekaman EKG ini. Oke, Bapak. Dari hasilnya iramanya masih cukup baik ya Bapak ya, dengan nadi yang cukup baik, ruangan jantung cukup bagus. Jadi semuanya masih oke ya Pak ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan pelepasan terhadap semua lead yang telah kita pasang. Oke, kita lakukan pelepasannya. Oke.
Ya, tindakan perekaman EKG ini telah selesai. Oke. Sudah selesai ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran mengenai perekaman EKG kali ini. Semoga bisa banyak membantu para mahasiswa dalam perekaman EKG tersebut. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga ada fisika biooptik, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari cahaya dan gelombang elektromagnetik dalam lingkungan biologis, terutama pada organ dan jaringan tubuh. Penerapan fisika biooptik dalam keperawatan meliputi penggunaan endoskopi, mikroskop, fototerapi, dan tomografi optik koheren. Endoskopi adalah teknik penggunaan kamera untuk melihat ke dalam tubuh dan memeriksa organ seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan kandung kemih. Mikroskop digunakan untuk memperbesar benda kecil seperti sel dan jaringan tubuh untuk diagnosis penyakit. Fototerapi digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti psoriasis dan kanker kulit. Tomografi optik koheren adalah teknik pencitraan menggunakan cahaya inframerah yang dapat membantu dalam diagnosis penyakit, seperti tumor dan kanker dalam tubuh. Penerapan fisika biooptik dalam keperawatan sangat membantu para ahli keperawatan untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif bagi para pasien. Kita adalah contoh dalam fisika biooptik. An endoscopy is a procedure to visualize internal organs using an endoscope, which is a long, thin, flexible tube that has a light and camera at one end. Images of internal organs are shown on a television screen. Endoscopy is indicated for investigation of various clinical presentations. Some of them include dysphagia or difficulty in swallowing, unexplained abdominal pain and heartburn, vomiting of blood, bleeding per rectum, unintentional weight loss with other gastrointestinal symptoms, unexplained respiratory symptoms, etc. In addition, endoscopy may be used to take biopsies and for the treatment of certain disease conditions. Endoscopes can be put through the oral cavity into the gastrointestinal tract, to the larynx and trachea, or through the anus. In addition, endoscope can also be inserted through a small cut made in the skin when laparoscopic surgery is being done. If the esophagus, stomach, or proximal part of the small intestine is being looked at, it is known as upper GI endoscopy. If the colon is being looked at, it is known as lower GI endoscopy or colonoscopy. Other types of endoscopies include bronchoscopy, to visualize the airways, hysteroscopy, to visualize the uterus, cystoscopy, to visualize the bladder, arthroscopy, to visualize and repair joints, and endoscopic ultrasound, to yield images of internal organs such as pancreas and take biopsies. Wireless capsule endoscopy is a newer technique, which involves swallowing a small capsule that has a camera and light in it. Camera sends pictures to a computer and comes out when the person passes stools. Endoscopies are usually done in hospital. Depending on the indication, patient might be asked to fast for several hours. A laxative may be given to clear the bowel if GI endoscopy is being performed. Patients are advised to have a low-fiber diet for several days before a colonoscopy. Sometimes, prophylactic antibiotics are given to reduce the risk of infection. If the patients are taking blood-thinning medications, such as warfarin and clopidogrel, they should be stopped several days prior to reduce the risk of bleeding. Endoscopy is not usually painful. However, it can be a bit uncomfortable to a patient. A local anesthetic may be given before the endoscopy is performed. Sometimes, a sedative is indicated to help the patient relax. The whole procedure usually takes about 15 to 45 minutes, depending on the indication. Patients can be discharged after the procedure, and there is no need to stay overnight. Endoscopy is usually a safe procedure
and the risk of serious complications is very low. Some rare complications include infection, perforation of an organ or bleeding, low blood pressure, and breathing difficulties. In case of wireless capsule endoscopy, it may be difficult to swallow and pass out the capsule. It can also get caught in the narrow areas of the bowel, causing a blockage. Fisika biofluida, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku cairan dalam lingkungan biologis, terutama dalam tubuh manusia. Penerapan fisika biofluida dalam keperawatan meliputi penggunaan aliran darah, respirasi, dan sistem sirkulasi dalam tubuh, serta teknik pengukuran volume cairan tubuh. Studi aliran darah dan sirkulasi dalam tubuh adalah penting dalam pengobatan gangguan kardiovaskular seperti serangan jantung, hipertensi, dan penyakit arteri koroner. Teknik pengukuran volume cairan tubuh dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan edema, dehidrasi, dan gangguan ginjal. Selain itu, studi tentang respirasi dan mekanisme pernapasan dapat digunakan untuk mengobati gangguan paru-paru dan pernapasan. Penerapan fisika biofluida juga dapat membantu para ahli keperawatan meningkatkan pemahaman dan pengobatan terhadap masalah kesehatan pada pasien yang memiliki kondisi kronis seperti diabetes dan penyakit ginjal. Penerapan fisika biofluida dalam keperawatan sangat penting untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif bagi para pasien. Hal ini juga membuat para ahli keperawatan untuk mencegah masalah kesehatan terkait sirkulasi darah dan volume cairan tubuh. Berikut adalah SOP untuk pemeriksaan cairan tubuh pada pasien. Ya, sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.